Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? SMP hafal? Baik, hari ini kita akan belajar materi KAI. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan membaca bersama-sama dengan nanti yang akan dipimpin oleh ketua kelas Kak Fadil. Silakan. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi KAI. Topiknya adalah sejarah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita bersama-sama mengingat sejenak tentang betapa luar biasanya perkembangan peradaban Islam pada masa lalu. Salah satu kejayaan yang sangat terkenal adalah pada masa Daulah Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Pada masa itu, Islam tidak hanya menjadi sebuah agama, tetapi juga menjadi sebuah kekuatan yang mampu mengubah peradaban dunia dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, arsitektur, seni, administrasi pemerintahan. Islam mencapai puncak kejayaan. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana para khalifah atau para pemimpin pada masa Daulah Bani Umayyah mampu membawa perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Sebagaimana kita ketahui, sebelum ada Daulah Bani Umayyah itu, yang pertama masa kekhalifahan, ya, dan Nabi Muhammad nanti turun ke yang mengganti Nabi Muhammad, posisinya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itu masa Khulafaur Rasyidin, ya, mengganti para penggantinya Rasulullah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengambil hikmah dari kejayaan Daulah Bani Umayyah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun profil pelajar Pancasila yang diharapkan akan dimiliki oleh para siswa setelah belajar materi ini adalah berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Motivasi. Anak-anakku, penting sekali bagi kita itu belajar sejarah peradaban Islam, khususnya Daulah Bani Umayyah. Di era kejayaan ini kita dapat melihat bagaimana kekuatan iman dan kepemimpinan visioner mampu mengubah wajah dunia. Para pemimpin Bani Umayyah tidak hanya fokus pada keluasan wilayah saja, tetapi juga komitmen untuk memajukan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang hingga kini masih menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Dengan memahami perjalanan sejarah ini, kita dapat menggali pelajaran berharga tentang kebijaksanaan, inovasi, dan semangat berkolaborasi. Mari kita ambil hikmah dari sejarah untuk membentuk diri kita menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi seperti SMP motto daripada SMP apa? Ini ada pertanyaan teman-teman. Apa yang kamu ketahui tentang Daulah Bani Umayyah di Damaskus? Ada tahu nggak? Apa dia? Siapa tahu mengenai Daulah Bani Umayyah? Raja pertamanya namanya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Betul sekali. Ya. Terus bagaimana Daulah Bani Umayyah menjadi salah satu peradaban Islam yang maju pada masanya? Ini rahasianya akan kita buka hari ini ya. Bapak kemarin sudah melaksanakan asesmen diagnostik menilai kelas ini, yang akhirnya bisa
menghasilkan ada 3 kelompok. Kelompok pengayaan, ada kelompok reguler, dan ada kelompok remedial. Ya, sejarah Daulah Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Bani Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah sendiri dulu pada zaman tersebut adalah salah satu orang atau sahabat Nabi yang tugasnya sangat wajib, sangat Al-Quran. Luar biasa kan ya? Ibu kotanya di Damaskus. Sekarang daerah Damaskus itu negara Suriah. Ya, Syria. Masa pemerintahannya dari tahun 691 sampai 790 Masehi. Capaian namanya penguasaan wilayah, kekuasaan hingga ke Spanyol dan dia sangat luar biasa ya. Selain itu, tokoh-tokoh pentingnya yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama yang membangun fondasi kepemimpinan di Damaskus. Yang kedua ada Abdul Malik bin Marwan, pembangunan Dam of the Rock dan reformasi administratif. Dan ini salah satu khalifah yang paling sukses di masa Daulah Bani Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal karena keadilan dan reformasi sosialnya. Di situ Umar bin Abdul Aziz memimpin hanya 2 tahun. 2 tahun memimpin, tapi berhasil mensejahterakan rakyatnya sampai tidak ada orang yang miskin. Bayangkan, tidak ada orang yang miskin. Semuanya kaya. Umat yang Islam saja. Baik, nilai-nilai kepemimpinan dari para khalifah di Daulah Bani Umayyah. Yang pertama adalah adil. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang adil. Yang kedua, strategi politiknya Muawiyah bin Abi Sufyan mampu menjaga stabilitas politik di wilayah kekuasaan yang luas. Dan inovasi administratifnya Khalifah Abu Malik bin Marwan memperkenalkan mata uang Islam dan sistem administrasi yang militar. Karena kelompok Islam terbentuk, kelompok pengayaan tugasnya adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Daulah Bani Umayyah. Silakan dipelajari ya, kelompoknya. Selanjutnya kelompok reguler ini mengidentifikasi perkembangan dan kontribusi Daulah Bani Umayyah dalam bidang pengetahuan, arsitektur dan administrasi pemerintahan. Silakan dipelajari. Dan yang kelompok remedial memahami sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah dan menganalisis Muawiyah. Ya, nanti kelompok pengayaan akan presentasi di depan untuk menampilkan hasil analisis. Ya, hasil analisis tugas yang tadi. Untuk kelompok reguler nanti menampilkan poster tentang kontribusi Daulah Bani Umayyah. Dan kelompok remedial nanti akan presentasi tentang konsep sederhana tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Sekarang masing-masing dari kelompok menyampaikan hasil kerjanya. Yang pertama dari kelompok pengayaan, silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil analisis. Ya, ketiga. Hasil analisis faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Daulah Bani Umayyah. 1. Kepemimpinan yang kuat dan efektif. 2. Sistem administrasi yang terorganisir. 3. Luasan wilayah administrasi militer. 4. Infrastruktur dan pembangunan. 5. Kemajuan dalam bidang pembangunan dan kebudayaan. 6. Sistem keuangan yang kuat. Yang terakhir, nomor 7. Pengaruh bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan ilmu pengetahuan. Kontribusi Daulah Bani Umayyah satu ilmu pengetahuan dan
sekalian selanjutnya dari berbagai bahasa dan mengajukan ilmu kedokteran, astronomi, matematika dan kimia. 2. Bangun bangunan sejarah seperti Masjid Umayyah, Damaskus dan Kota Akron, menggaungkan gaya Romawi, Bizantium dan Persia. 2. Administrasi pemerintahan dan ekspansi militer. 1. Pengembangan sistem administrasi yang efisien dengan mengenal lingkungan dan jadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. 2. Memperluas wilayah kekuasaan Spanyol dan Israel merupakan kita dan budaya. 3. Hukum dan peradilan atau pengembangan dan pendataan keadilan dan Islam sebagai mata uang. 2. Penerapan presidensi pemerintah dalam pemerintahan dan pemerintahan lembaga peradilan. Peta yang telah kami buat secara sederhana yang telah dibebaskan kepada kami telah kami selesaikan. Ya. Udah. Baik, luar biasa hasil karyanya, kita apresiasi untuk semua dengan big applause. Nanti perlu ada perbaikan ke depannya ya, mungkin lebih teliti lagi, mencari sumbernya yang lebih kredibel ya, agar nanti informasi yang didapatkan itu lebih komprehensif. Baik, selanjutnya Bapak pengen tahu penilaian masing-masing kelompok. Dari kelompok pengayaan, bagaimana tadi presentasi dari peta konsepnya kelompok remedial? Oh, maksudnya terlalu kecil, nanti diperbaiki ya. Sekarang ke kelompok reguler, bagaimana penilaian presentasi dari kelompok pengayaan? Hasil analisis sudah bagus, tapi kurang detail. Jadi ya nanti sebutkan poin-poinnya saja sebenarnya. Contohnya apa? Konkretnya gitu ya. Dari kelompok media bagaimana presentasi dari kelompok reguler tadi? Maksudnya sudah bagus, tapi kurang mudah dipahami isinya. Nanti diperbaiki ya. Ke depan, Bapak juga akan memberikan tugas, namun sebelumnya ada keterangan tambahan dari Bapak. Ya. Jadi Islam itu setelah Nabi Muhammad kemudian Khulafaur Rasyidin, ya. Setelah Khulafaur Rasyidin itu ada dinasti Bani Umayyah. Setelah dinasti Bani Umayyah ada dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Bani Umayyah itu juga ada di dua. Itu di mana? Bukan di Damaskus, tapi di Spanyol, di Andalusia. Ya, itu di sana juga Eropa menjadi luar biasa waktu itu perkembangan di sana karena kontribusi dari Daulah Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdurrahman an-Nasir. Alhamdulillah pembelajaran hari ini hampir selesai waktunya, dan Bapak menemukan beberapa yang perlu dievaluasi ke depan. Mungkin nanti kehadirannya ataupun memulai pelajarannya lebih dulu atau tepat waktu ya. Dan juga nanti Bapak akan memberikan tugas lanjutan ya untuk kelompok pengayaan, nanti perbaikan analisisnya. Kelompok reguler juga diperjelas ya pemahamannya, dan juga untuk yang kelompok remedial dibesarkan tentang konsepnya. Ya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Selengkapnya nanti kita akan kembali di minggu depan. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan pembahasan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.